Selanjutnya Pak Tarwo. Kemarin Pak Tarwo dalam pengambilan formulir menyampaikan saya adalah mantan supir angkot Ya. yang ingin menjadi calon bupati. Lah, ini tentunya seperti apa ini, Mas Tarwo? Saya M. Sutarwo mengembalikan berkas pendaftaran atau menyerahkan berkas pendaftaran yang telah saya isi, yaitu untuk calon Bupati Cilacap 2024-2029 kepada Des Pilkada Cilacap dalam ini Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Cilacap. Saya terima penyerahan berkas dari Pak Sutarwo. Mudah-mudahan apa yang dikehendaki oleh Pak Sutarwo dengan tersebut akan dijabah oleh Pangeran. Amin. Merdeka! 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 Ya, tadi telah disaksikan bersama oleh kawan-kawan media bahwa saya M. Sutarwo telah menyerahkan formulir pendaftaran bakal calon Bupati Cilacap 2024-2029 yang telah saya isi. Formulirnya tadi sudah diserahkan kepada kawan-kawan yang ditugasi di Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Cilacap, tadi diwakili Mas Windoro sama Mas Widi. Alhamdulillah berjalan lancar seperti tadi kawan-kawan saksikan bersama dan diterima dengan baik, dengan ramah, dengan welcome seperti itu. Ini apa yang menjadi niatan Pak Tarwo mendaftar bakal calon bupati lewat PDI Perjuangan ini, Pak Tarwo? Pertama, karena PDI Perjuangan adalah rumah saya, rumah juang saya, partai saya. Karena PDI Perjuangan adalah tempat di mana saya digembleng oleh sejarah dari jauh sebelum masa reformasi. Saya mengawali belajar terjun ke partai politik setelah dewasa itu di Jakarta Timur tahun 1994, tepatnya zaman saya masih merantau. Dan kalau saya take ke belakang, saya SD sudah ikut kampanye PDI Segi Lima waktu itu pakai naik truk ke Kabupaten Cilacap zaman tahun 70-an. Seperti itu. Jadi ketika kawan-kawan pers tadi bertanya kenapa daftar dari PDI Perjuangan, saya tidak mau daftar calon bupati atau apapun kalau bukan dari PDI Perjuangan. Karena ini banyak amanat yang harus saya emban dari sesepuh-sesepuh saya, terutama saya secara etnik, saya Galuh, Sunda, Cilacap bagian barat. Karena leluhur kami di sana, saya dapat amanat cerita kuna yang saya gali bahwa terutama akan lahirnya sebuah kota atau pemekaran kabupaten di wilayah kami. Secara turun-temurun saya gali mulai dari saya SMP SMA, yaitu apa yang kawan-kawan barangkali sudah mengenal selama ini, perjuangan pemekaran Cilacap Barat 16 tahun sepertinya belum membuahkan hasil. Itu motivasi saya kenapa saya ikut harus tampil dalam pusaran kekuasaan Cilacap, dan bagi saya itu adalah tugas suci dari leluhur saya untuk memekarkan Kabupaten Cilacap. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sebagai kader partai merasakan bahwa partai sudah semakin jauh melenceng dari tujuan utama didirikannya partai seperti yang tertuang termaktub di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai. Semakin jauh dalam prakteknya melenceng dari cita-cita luhur mulia pendiri partai, yaitu kembali ke jalan ideologi. Karena selama ini yang saya tahu
terutama di pemilu terakhir kemarin, bulan apa saya lupa, April ya, Februari. Pileg Pilpres Februari 2024. Jadi sudah sedemikian menurut pengamatan saya, karena saya ini sudah plus minus 3 tahun lebih. Saya mantan ketua PAC Cimanggu, pengurus adat cabang PD Perjuangan Cimanggu. Ada di data berkas pendaftaran dari mulai tahun 2005 tepatnya secara tertulis sampai tahun 2020. Jadi saya melihat di pileg kemarin, saya walaupun sudah tidak menjadi pengurus, tapi saya sampai mati saya masih kader PD Perjuangan. Saya masih memegang kartu tanda anggota PD Perjuangan, dan saya merasakan betul kebatinan kawan-kawan yang dalam pileg kemarin, dalam apa yang saya sebut metodologinya Pak Ketua DPD Bambang Urianto, kawan-kawan banyak yang tidak dipakai dalam arti dalam kegiatan seperti saksi dan lain sebagainya, karena konon katanya diserahkan kepada para caleg atau apa itu istilahnya, komandan apa itu bintang berapa, Komandante. saya tidak paham, komandante atau komandante stelsel yang saya baca. Karena mohon maaf, saya sudah di luar struktural, saya perasaan saya sudah terlalu lama menjadi pengurus. Intinya tidak ada masalah apa-apa, cuman regenerasi saja supaya ada generasi yang lebih muda dari saya untuk belajar berjuang di partai politik PD Perjuangan, seperti itu kawan-kawan media. Jadi motivasinya bukan semata-mata apa itu jabatan, apalah artinya jabatan buat saya. Kalau bukan dari PD Perjuangan, saya tidak mau, karena saya punya niat tulus suci ingin mengembalikan marwah partai kembali ke jalan ideologi. Di samping tadi saya sebagai anak bangsa yang berasal dari Cilacap Barat, tepatnya secara etik saya adalah Terah Galuh. Kami termasuk Mas Gun kebetulan walaupun berasal dari Cilacap, dapat orang daya luhur, kami berbahasa Sunda, berbudaya Sunda. Tapi juga karena kita tinggal di Kabupaten Cilacap, wilayah Jawa Tengah, Jawa apa? Ya pada baik, bisa. Orang apa? Sami mau. Ngapak-ngapak. Orang ngapak, orang penak. Seperti itu. Terus yang lain, kawan-kawan media, ya. Jadi yang mendasari saya adalah ingin membumikan apa itu yang disebut Trisakti Bung Karno di bumi Cilacap, karena selama ini itu hanya menjadi jargon-jargon para elit politik di atas, hanya mengawang-awang di udara, tidak sampai ke bumi, sehingga tidak dirasakan oleh kawan-kawan pengurus di bawah seperti apa susahnya mengurus partai dari bawah, berkeringat, bahkan berdarah. Pengalaman saya di DKI Jakarta dari jauh sebelum zaman reformasi seperti itu. Jadi Trisakti Bung Karno apa itu? Berdaulat di bidang politik yang pertama, yang kedua adalah berdikari di bidang ekonomi, yang ketiga berkepribadian dalam bidang kebudayaan. Jadi menurut saya ngapain bikin visi misi yang terlalu mewah-mewah? Itu saja dilaksanakan, itu sudah luar biasa. Siapa yang bangga? Beliau Paduka yang mulia Raden Romo Insinyur Soekarno Presiden Republik Indonesia, Bapak Marhaen, pemimpin besar revolusi. Beliaulah yang mendirikan cikal bakal partai yang disebut Partai Nasional Indonesia PNI 4 Juli 1927. Demikian kawan-kawan motivasi saya atau latar belakang saya, mengapa saya maju dengan tidak ragu-ragu, dengan sangat aku yakin sekali sejarah akan mencatat pimpinan kami yang sangat saya hormati, sangat saya kagumi, Ibu Ketua Umum Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, orang yang sangat bijaksana, dan aku yakin apa yang telah saya perbuat untuk partai ini tidak mungkin terlepas atau dilupakan, ada rekam jejak seperti itu kawan-kawan media. Pak Tarwo ini kan mendaftar dan mengembalikan formulir pendaftarannya ya Pak ya. Ya. Tadi DPC PDI Perjuangan menyampaikan akan disampaikan formulir Pak Tarwo untuk diverifikasi kepada
DPP PDI Perjuangan untuk dilanjutkan untuk bisa mendapatkan rekomendasi. Pertanyaan kami, ketika Pak Tarwo nanti mendapatkan rekomendasi menjadi bakal calon bupati seperti apa, dan ketika sebaliknya juga Pak Tarwo seperti apa nih Pak Tarwo? Saya sangat hakul yakin. Hakul yakin artinya saya berprasangka baik seperti yang tadi saya bilang. Karena apa? Semua perbuatan karma manusia di alam dunia ini tidak ada yang tidak pernah terlepas dari catatan Tuhan. Kalau kata Pak Kiai, Mbah Kiai di dalam kitab Al-Quran, kalau tidak salah katanya, "Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Jadi barangkali karena saya tidak pernah pesantren, terjemahan bebasnya Pak Rudi, apapun yang kita perbuat, sekecil apapun, walaupun hanya sebesar biji zarroh, mungkin kalau sekarang diterjemahkannya atom atau molekul, baik itu karma baik atau perbuatan baik ataupun buruk, tidak pernah lepas dari catatan Tuhan. Artinya dicatat dengan baik. Jadi saya aku yakin apa yang telah saya perbuat, kalau dalam bahasa saya, apa yang telah saya perjuangkan di partai ini, saya belajar menjadi pemimpin, itu pasti akan tercatat dengan baik oleh para elit politik, termasuk oleh Ibu Ketua Umum Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Seperti itu, Mas Rudi. Selanjutnya Pak Tarwo, kemarin Pak Tarwo dalam pengambilan formulir menyampaikan saya adalah mantan supir angkot Ya, yang ingin menjadi calon bupati. Lah, ini tentunya seperti apa ini, Mas Tarwo? jadi terima kasih Mas Rudi. Selama ini saya mempelajari sejarah di dunia bahwa pemimpin atau penguasa itu, apalagi dalam rejim demokrasi, tidak terlepas dari latar belakang profesi atau kegiatan seorang pemimpin sebelum meraih tampuk kepemimpinan. Jadi bagi saya dan mungkin bagi PD Perjuangan, nanti ini akan menjadi catatan sejarah penting, karena hak warga negara seperti pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kita mempunyai hak yang sama. Apalagi saya tadi cerita pernah ikut membesarkan, bahkan berdarah-darah. Untung saya masih diberikan Tuhan kesempatan untuk hidup sampai bisa bertemu dengan kawan-kawan media sampai sejarah hari ini. Yaitu apa? Perebutan kantor PDI dari PDI-nya Suryadi di Jakarta 1996, tepatnya Jakarta Timur, Jalan Haji Naman Pondok Kelapa. Merebut kantor PDI dari kubunya Suryadi. Saya di bawah DPC Tarmiji Suharjo waktu itu, di bawah Mas Pandi mantan marinir. Seperti itu. Jadi artinya latar belakang seseorang menjadi pemimpin, pekerjaannya akan sangat mempengaruhi. Artinya saya itu supir angkot, berarti boleh cek di KTP saya adalah buruh. Jadi ketika Tuhan nanti memberikan kepercayaan kepada saya, memberikan amanat kepada saya, ketika beliau yang saya hormati, yang saya kagumi, Ibu Megawati, memberikan rekomendasi kepercayaan kepada saya, otomatis karena saya dari latar belakang golongan kaum buruh, yang saya prioritaskan adalah peningkatan kesejahteraan buruh di Kabupaten Cilacap, karena konon upah minimum Kabupaten Cilacap itu termasuk di Jawa Tengah itu golongan terendah. Jadi bagaimana kawan-kawan buruh bisa sejahtera kalau pemimpinnya, kalau bupatinya, kalau parlemennya tidak memperhatikan nasib mereka, dikalahkan sama kepentingan para pemilik modal. Jadi hak saya, Mas Rudi, sebagai warga negara, apalagi saya kader partai, saya berani, saya percaya diri, saya hakul yakin Tuhan akan mencatat apa yang telah saya lakukan, dan Dewan Pimpinan Pusat akan mencatat apa yang telah saya lakukan. Saya pasrahkan semuanya, karena jadi apapun bagi saya adalah garis tangan. Yang penting kita berusaha, berjuang. Karena apa? Saya tidak akan pernah memperhitungkan apa yang akan saya peroleh. Kalau seperti yang selalu diulang-ulang oleh Ibu Ketua Umum, selalu diulang-ulang oleh Paduka Yang Mulia Bung Karno, di dalam Bhagavad Gita ada kata indah,
itu gambarnya banteng, di bawah pohon beringin ada tulisan karmanye Fadmi Adikaraste Mapalesu Kadacana. Terjemahan bebasnya adalah, kalau kamu mau berjuang-juang, jangan pernah memperhitungkan resiko apapun dari apa yang telah kamu perbuat atau kamu perjuangkan. Jadi pejuang itu tidak pernah utang hitung seperti pedagang. Seperti itu kira-kira, Mas Rudi. Harapan ke depan, ketika saya yakin, saya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, memohon kepada leluhur-leluhur saya, para pahlawan yang telah gugur mendahului kita, terutama untuk perjuangan Republik Indonesia ini, merestui, meridoi langkah saya untuk mengabdikan diri di Kabupaten Cilacap melalui partai warisannya Paduka Yang Mulia Bung Karno, yaitu Partai Politik PDI Perjuangan. Seperti itu, Pak Rudi. Pak, mungkin setelah ini Pak, nanti ada langkah selanjutnya Pak. Ya. Setelah pengembalian berkas ini. Setelah pengembalian berkas, setahu saya itu kan ada tahapan. Katanya tadi seperti dijelaskan oleh kawan-kawan DPC, diserahkan seperti itu. Tadi saya ada kekurangan karena ini hari libur, jadi saya SKCK dari Polres belum, nanti menyusul. Nah, biasanya seperti yang sudah-sudah, ini yang sudah mendaftar itu nanti dipanggil resmi, diundang untuk mengikuti tahapan-tahapan selanjutnya yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat. Namanya sekolah partai untuk calon kepala daerah. Kalau tidak salah biasanya 1 minggu, yang sudah-sudah seperti itu. Di Lenteng Agung apa di mana saya? Seperti itu. Jadi saya menunggu proses selanjutnya. Terkait dengan rekom nanti optimis atau bagaimana? Saya hakul yakin, saya optimis. Karena apa? Karena apalagi berkaca dari pemilihan umum Februari kemarin. Jadi yang sudah-sudah pasti yang terhormat Ibu Ketua Umum tidak akan sembarangan memberikan rekomendasi untuk Cilacap. Karena kita tahu ketika yang direkom dulu adalah Nobita Wijayanti, anaknya Ketua DPC, Ketua DPRD, katanya banyak duit, juga ternyata tidak berhasil. Yang kedua, sahabatku, seniorku, Mas Topik Nur Hidayat dalam jabatan sebagai Ketua DPRD, sehingga karena undang-undang harus mengundurkan diri, nyalon bupati direkom belum diridhoi Tuhan. Jadi kalau hanya patokannya duit dan duit terus, saya yakin Ibu Mega sangat paham betul prioritasnya adalah ideologi partai, mengembalikan ke semula marwah partai ke jalan ideologi. Seperti itu, makanya saya yakin, hakul yakin, saya mendapatkan kepercayaan dari Dewan Pimpinan Pusat. Dalam hal ini ridho restu Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih kawan-kawan media. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang tidak berkenan, karena inilah saya. Kalau kata saudara saya, kolega saya ini tinggi besar, ngomongnya juga keras, tegas, lantang, naik caraya wayangannya jerek kayak berkudara gitu. Jadi kalau saya gede begini ngomongnya halus-halusannya, harus semangat seperti itu. Pemimpin harus semangat, harus tegas seperti itu. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kata yang tidak berkenan. Akhirnya saya mohon diri merdeka. 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 Demikian, terima kasih dari saya. Salam untuk keluarga, kawan-kawan dari Polres, semoga sejahtera dan bahagia selalu keluarga panjenengan semua di rumah. Amin. Dan saya mohon pamit, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.